Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Bang ABD. Nah, bagi teman-teman sahabat tani, sahabat planter yang baru tahu channel ini, silakan teman-teman bergabung terlebih dahulu dengan cara klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya juga, agar teman-teman sahabat tani mendapatkan notifikasi terbaru ketika Bang ABD mengupdate video terbaru di channel ini tentunya. Oke, di sini Bang ABD akan menjelaskan bagaimana cara perawatan kelapa sawit secara mudah, simpel, dan singkat ya teman-teman sahabat tani, agar durasi video tidak terlalu lama. Nah, di sini Bang ABD akan menjelaskan urutan perawatannya dari pemupukan, kemudian cara penggarukan, kemudian cara penyemprotan ya. Nah, yang pertama itu cara penggarukan ya. Di sini saya akan jelaskan cara penggarukan piringan ya, teman-teman sahabat tani. Penggarukan piringan ini bisa dilakukan secara manual ya, tentunya harus manual menggunakan cangkul atau menggunakan garuk khusus ya. Garuk itu dibuat secara khusus untuk menggaruk rumput atau gulma, teman-teman ya. Jadi digaruk jarak antara sekitar 1,5 meter atau 2 meter. Jadi seperti itu ya. Digaruk sampai keliling ya teman-teman sahabat tani. Digaruk keliling seperti ini. Kemudian setelah sudah digaruk, dipupuk menggunakan dolomit dan ditambahkan jangkos seperti ini. Tidak ditambah juga tidak apa-apa teman-teman sahabat tani ya. Ditambah juga tidak apa-apa. Fungsi dari dolomit dan jangkos ini juga bisa disebutkan dalam pengetahuan saya. Dolomit dan jangkos ini fungsinya yaitu mengembalikan unsur hara, menghilangkan zat asam, kemudian mengembalikan mikroorganisme di dalam tanah, seperti cacing ya, ataupun mikroorganisme kecil yang bisa membantu pertumbuhan sawit itu sendiri, supaya tanahnya itu subur, unsur haranya itu bagus, mikroorganisme bagus, zat asamnya hilang karena akibat pemupukan dolomit dan jangkos ini. Kemudian ada sebuah pertanyaan di dalam komentar, ada yang mempertanyakan menggunakan pupuk kandang. Pupuk kandang juga bisa menambah unsur hara, memperbaiki mikroorganisme di dalam tanah, menambah pH tanah, memberikan kesuburan di dalam tanah, dan menghilangkan zat asam atau kadar asam di dalam tanah ya. Apalagi kalau tanahnya itu berlumut, itu berarti kadar asamnya tinggi sampai tumbuh kayak resam-resam seperti pakisan. Itu menandakan tanahnya mengandung zat asam yang sangat tinggi teman-teman ya sahabat tani. Jadi jika tanahnya sampai berlumut dan menghasilkan tanaman seperti ini ataupun pakisan yang keras itu ya, itu menandakan zat asamnya sangat tinggi. Itu menandakan zat asam sangat tinggi, diperlukan penggarukan, kemudian ditambahkan pupuk dolomit dan ditambah pupuk kandang, kemudian ditambah juga bisa ditambah juga jangkos ya. Nah, di sini yang kedua yaitu ditambah lagi untuk rotasi yang selanjutnya menggunakan pupuk kimia, teman-teman ya. Menggunakan pupuk kimia seperti urea, seperti NPK, seperti TSP, kemudian yang terakhir yaitu menggunakan MOP atau KCL. Sebutannya biasanya para petani itu KCL, Muriate of Potassium ya, atau singkatan dari MOP. Nah, karena pupuk KCL ini saya berikan di akhir atau urutan terakhir. Kenapa? Karena pupuk ini sangat mudah sekali pencuciannya atau mudah sekali
terserap ya, terserap dalam tanah dan menghilang supaya lebih cepat dalam penyerapan ke akar ya, supaya lebih cepat masuk ke dalam batang kemudian menjadi buah seperti ini. Bisa dilihat ini sangat bagus sekali, buahnya lumayan keliling ya, ini sampai tingkat 2 karena kemarin sudah dipanen dan sudah di pruning. Ini kemarin sampai tingkat 3, sangat bagus kalau menurut saya. Ini bisa menghasilkan buah yang sangat maksimal, mendekati maksimal maksud saya. Ini buahnya satu tandan itu bisa mencapai, ini kalau nggak salah, kalau saya perkirakan 5 kilo sampai 6 kilo. Ini bisa menghasilkan buah 5 kilo sampai 6 kilo teman-teman ya. Nah, di sini saya akan berikan tips cara agar sawit Anda bisa tumbuh maksimal seperti ini. Caranya ya seperti ini teman-teman sahabat tani ya, digaruk kemudian diberikan pupuk dolomit, ditambahkan jangkos, kemudian ditambah pupuk kandang, kemudian dilakukan pembersihan di sekitaran piringan ya teman-teman sahabat tani. Kemudian dilakukan tebas atau potong rumput, maksud saya potong rumput, dan supaya hasilnya bisa seperti ini, sangat bersih dan sangat bagus kalau menurut saya teman-temannya, nanti agar sawitnya bisa tumbuh maksimal seperti ini. Nah, jadi untuk rotasi yang selanjutnya bisa teman-teman sahabat tani menggunakan pupuk kimia. Dilanjutkan menggunakan pupuk kimia yang saya sebutkan tadi seperti urea, NPK, TSP, dan MOP atau KCL ya. Nah, kemudian untuk cara penebasan bisa dilakukan menggunakan manual ataupun menggunakan mesin juga bisa. Kalau bisa mesin ya mesin. Kalau hanya menggunakan parang bisa menggunakan parang, ditebas secara manual, dan atau disemprot ya, atau disemprot menggunakan racun warna biru itu saja kalau menurut saya. Karena racun biru tidak terlalu merusak akar-akar serabut yang ada di dalam tanah atau akar sawit yang masih kecil ya teman-teman sahabat tani, agar sawitnya tidak stres. Jadi seperti itu. Oke, mungkin hanya ini saja yang bisa saya videokan untuk hari ini. Semoga bisa Anda serap dan mengerti apa yang sudah saya jelaskan di video kali ini. Maaf kata-kata saya agak belibet sedikit ya teman-teman sahabat tani, karena saya ini asli orang Jawa, jadi kata-kata saya agak belibet dalam menggunakan bahasa Indonesia. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Berikan komentar saran kalian yang terbaik, dukung terus channel ini supaya berkembang dan maju pesat, memberikan motivasi bagi kalian, memberikan pengetahuan kecil untuk Anda, bagi saya, semuanya sahabat planter di Nusantara teman-teman ya. Jadi salam tandan berduri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.